Apa kabar? Kembali lagi dalam mata pelajaran IPA. Sebelum kita memulai, silakan kalian mengisi daftar hadir dan juga berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Ibu persilahkan. Pagi ini kita akan masuk ke bab kedua, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Ibu berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Kita mulai saja ya. Pernahkah kamu melihat orang yang mengangkut barang-barang yang berat dengan menggunakan gerobak dorong? Tahukah kamu, ternyata dengan menggunakan gerobak dorong, memindahkan barang yang berat lebih mudah daripada mengangkat dengan tangan. Mengapa demikian? Agar memahaminya, ayo kita pelajari tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat. Pernahkah kamu berpikir bagaimana misalnya ketika kamu memotong daging, kamu tidak mempunyai pisau, atau ketika kamu memindahkan barang yang sangat besar, tetapi kamu hanya sendirian, tidak ada yang membantu. Nah, Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Tuhan menganugerahkan manusia akal pikiran untuk merenungi segala makhluk yang telah diciptakan Tuhan. Melalui akal pikiran tersebut, manusia dapat menemukan berbagai alat, misalnya seperti gunting yang dapat digunakan untuk memotong kertas, atau pisau yang dapat digunakan untuk memotong daging. Ada juga katrol yang biasa digunakan untuk mengambil air dari sumur. Kamu juga bisa menemukan skrup untuk menyatukan beberapa kayu sehingga kita dapat membuat meja. Atau pada waktu praktikum kamu ingin mengambil objek yang akan kamu teliti. Kamu bisa menggunakan pinset. Tanpa menggunakan beberapa alat tersebut, tentu kamu akan kesulitan melakukan beberapa aktivitas yang telah Ibu sebutkan tadi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur atas anugerah akal pikiran yang diberikan Tuhan kepadamu. Kemudian, bagaimana alat-alat tersebut dapat mempermudah kamu dalam melakukan aktivitas? Agar mengetahuinya, ayo kita pelajari materi ini dengan antusias. Pertama-tama, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu usaha. Seperti yang Ibu katakan, kita lihat pada gambar ini, orang tersebut mendorong benda-benda untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Benda-benda tersebut ketika didorong akan berpindah tempat. Nah, ini adalah merupakan suatu usaha. Usaha yang dilakukan terhadap benda sehingga benda tersebut dapat berpindah. Kalau kita lihat gambar yang selanjutnya, ada orang yang berusaha mendorong tembok. Apakah tembok tersebut
dapat bergerak meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat? Tentu saja tidak. Saat kamu mendorong tembok tersebut, kamu dikatakan tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai 0. Mengapa demikian? Di sini kita melihat bahwa tidak ada perpindahan dari tembok tersebut. Karena meskipun orang tersebut mendorong dengan sangat kuat. Jadi kata kuncinya adalah benda yang didorong atau diberikan gaya akan berpindah. Di sini Ibu memiliki beberapa pernyataan. Coba kamu kelompokkan mana yang termasuk usaha, mana yang bukan usaha. Ibu beri waktu sebentar. Oke, hebat kalian semua. Mari kita bahas. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20. Berarti di sini merupakan, ya betul, usaha karena ada perpindahan benda. Yang kedua, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Adakah perpindahannya? Ya, betul. Tadinya mangga ada di atas pohon, kemudian dia jatuh ke tanah sehingga berpindah sejauh 2 meter. Ini juga merupakan usaha. Yang ketiga, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Nah, di sini menurut kamu? Ya, betul, bukan usaha. Karena perpindahannya adalah 0. Selanjutnya nomor 4, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton sehingga telur tersebut pecah. Apakah ada perpindahannya? Tidak. Sehingga nomor 4 merupakan kelompok bukan usaha. Yang kelima, balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Nah, ini merupakan, ya betul, usaha karena ada perpindahan benda sejauh 2 meter. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar usahanya. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Sehingga secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F dikalikan S, di mana W adalah usaha, satuannya dalam joule, F adalah gaya, satuannya dalam Newton,
dan S adalah perpindahan. Satuannya dalam meter. Ingat, satuan perpindahan adalah meter. Sehingga jika nanti kalian menemukan satuan perpindahan bukan dalam meter, kalian harus merubah satuan tersebut ke dalam meter. Di sini Ibu memiliki contoh soal. Sebuah benda bergerak sejauh 25 cm. Jika gaya yang dilakukan benda tersebut sebesar 50 Newton, hitunglah berapa usaha yang dilakukan benda tersebut. Diketahui perpindahan benda atau di sini S sama dengan 25 cm. Ingat bahwa satuan perpindahan harus dalam meter, sehingga kita perlu mengubah dulu 25 cm diubah menjadi meter, sehingga hasilnya 0,25 meter. Yang kedua, gaya benda atau F sama dengan 50 Newton. Hitung usaha atau lambangnya W, di mana W sama dengan F dikalikan S. F-nya 50 Newton dan S-nya 0,25 meter. Sehingga hasilnya W-nya atau usahanya adalah 12,5 Joule. Bagaimana? Mengerti? Kita lanjutkan. Usaha atau energi yang dipergunakan dalam waktu tertentu merupakan sebuah daya, sehingga kita bisa merumuskan bahwa laju energi atau daya dengan lambangnya P adalah besar energi yang dipergunakan tiap detik. Jadi, secara matematis dapat dituliskan bahwa P adalah sama dengan W dibagi T, di mana P sama dengan daya dalam satuannya watt. W adalah usaha, satuannya adalah joule. Sedangkan T adalah waktu, satuannya sekon. Ketika nanti kalian mendapatkan waktu, satuannya tidak dalam sekon, kalian jangan lupa untuk mengubah dulu satuannya ke dalam sekon. Di bawah ini Ibu memiliki contoh soal. Dari soal yang pertama tadi, kita lanjutkan lagi. Jika benda bergerak dengan usaha 12,5 Joule dalam waktu 10 sekon, berapakah daya yang dikeluarkan benda tersebut? Diketahui usaha atau W sama dengan 12,5 Joule. Waktu atau T sama dengan 10. Sehingga P atau daya sama dengan W per T. W-nya 12,5 Joule dan T-nya adalah 10 sekon. Sehingga didapatkan P sama dengan 1,25 watt. Bagaimana? Jelas kan? Ibu harap kalian bisa mengerti.
Kita lanjutkan ke pesawat sederhana. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu atau pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini digunakan untuk membantu melakukan aktivitas. Jadi, pesawat sederhana ini bukan bentuknya seperti pesawat terbang, tidak. Tetapi pesawat sederhana adalah alat bantu untuk mempermudah kegiatan kita. Agar kamu dapat memahami pentingnya pesawat sederhana bagi kehidupan sehari-hari, ayo kita simak penjelasan Ibu tentang pesawat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau memotong daging, biasanya kita menggunakan apa? Ya, benar, pisau. Atau misalnya kita mau memotong kertas, kita bisa menggunakan, ya betul, bisa menggunakan gunting atau alat pemotong kertas yang lain. Nah, kalau misalnya kalian setiap hari Senin, waktu kita dulu mengadakan upacara bendera, supaya bendera bisa naik ke atas, kita perlu menggunakan apa? Ya, betul, kita perlu menggunakan katrol. Atau kalau kita sedang ke kamar mandi, kadang-kadang kita bisa menemukan daun pintu atau gagang pintu yang berputar, gitu ya. Nah, itu kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya alat-alat itu tadi yang kita pakai adalah merupakan alat-alat sederhana, atau kita sebut alat-alat pesawat sederhana. Alat yang membantu kita supaya aktivitas kita lebih mudah. Contoh misalnya, kalau kita memotong daging tapi tidak menggunakan pisau, pasti akan lebih susah. Atau kita menaikkan bendera tanpa adanya katrol, nah kita harus naik ke atas dengan menggunakan tangga atau memanjat. Nah, itu akan lebih susah dan memerlukan usaha yang lebih besar. Nah, pesawat ini didesain supaya usaha yang kita gunakan lebih kecil atau tidak perlu mengeluarkan usaha yang besar. Pesawat sederhana yang pertama adalah pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan masih banyak lagi. Pada pengungkit, kita bisa melihat bagian-bagiannya. Yang pertama adalah adanya titik tumpu. Yang kedua adanya titik beban. Yang ketiga adanya titik kuasa. Kemudian ada lengan beban. Kemudian ada lengan kuasa. Ada gaya beban. Ada gaya kuasa. Gaya beban adalah gaya yang bekerja pada suatu beban. Sedangkan gaya kuasa adalah gaya yang diberikan untuk mengangkat beban tersebut. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besarnya gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanis. Di sini keuntungan mekanis sebuah pengungkit
adalah KM sama dengan LK dibagi dengan LB, di mana KM adalah keuntungan mekanis, LK adalah lengan kuasa, sedangkan LB adalah lengan beban. Lengan beban adalah jarak titik tumpu terhadap beban, sedangkan lengan kuasa adalah jarak titik tumpu terhadap titik kuasa. Pengungkit menurut jenisnya dikelompokkan menjadi 3. Pengungkit jenis pertama di mana titik tumpunya berada di antara gaya beban dan gaya kuasa. Sehingga kalau lebih mudahnya kita menghafalkannya, titik tumpunya berada di tengah-tengah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat contoh gunting, ya, titik tumpunya pada sekrupnya di tengah tersebut, kemudian bebannya adalah pada saat ada kertas yang kita mau potong, kemudian kuasanya adalah tangan kita yang memotong kertas tersebut menggunakan gunting. Pengungkit jenis kedua adalah ketika beban terletak di antara titik tumpu dan gaya kuasa. Jadi cara mengingatnya, pengungkit jenis kedua bebannya berada di tengah. Bebannya berada di tengah. Contoh benda dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat pembuka botol. Titik tumpunya berada di depan saat bendanya ditempelkan di tutupnya, kemudian kuasanya adalah tangan kita yang mencongkel tutup botol tersebut dan bebannya berada di tengah. Kemudian pengungkit jenis ketiga kita bisa melihat contohnya di sini adalah pinset, di mana kuasanya terletak di tengah. Jadi ketiga ini kuasanya terletak di antara titik tumpu dan beban. Ya, contohnya adalah pinset. Apakah hanya itu contohnya? Ada banyak contoh yang lain. Kalian nanti bisa kembangkan sendiri, bisa mencari sendiri contoh-contoh pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, kemudian skrup, dan pisau. Atau kalau kalian pernah pergi ke puncak, ke daerah pegunungan, pasti kalian melewati jalan yang berkelak-kelok. Nah, itu merupakan salah satu penerapan bidang miring. Keuntungan mekanis dari bidang miring adalah L dibagi dengan H, di mana L adalah panjang bidang miring, sedangkan H adalah tinggi bidang miring. Ya, sekali lagi keuntungan mekanisnya adalah L dibagi H, di mana L adalah panjang bidang miring dan H adalah tinggi bidang miring. Pesawat sederhana yang ketiga adalah roda berporos. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda.
Bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Roda, gigi, atau gear, dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya pada saat melakukan perjalanan. Sebagai contoh roda berporos lainnya adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Pesawat sederhana yang selanjutnya adalah katrol. Kamu mungkin pernah melihat seseorang yang mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba. Karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanis katrol bergantung dari jenis katrolnya. Ada beberapa jenis katrol. Yang pertama adalah katrol tetap tunggal, kemudian ada katrol tunggal bebas, kemudian ada katrol ganda yang disusun dari katrol tetap dan katrol bebas. Keuntungan mekanik katrol tetap sama dengan 1, karena pada katrol tetap tunggal gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Sehingga kalau kita mempunyai beban 1 Newton, maka kuasa yang diberikan juga 1 Newton. Sedangkan untuk katrol tunggal bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil. Keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih dari 1. Keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal biasanya adalah 2, yang berarti bahwa beban 2 Newton dapat diangkat oleh kuasa 1 Newton. Atau 1 Newton kuasa bisa mengangkat beban 2 Newton. Sehingga bisa melipat gandakan gaya tanpa harus mengeluarkan kuasa yang besar. Agar kuasa yang diberikan lebih kecil, biasanya kita memerlukan katrol majemuk atau katrol yang merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Pada gambar ada beberapa katrol majemuk yang disusun seperti pada gambar tersebut. Gaya kuasa pada katrol majemuk tersebut adalah 4, karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4. Sehingga keuntungan mekanis katrol tersebut juga 4. Sehingga 1 Newton kuasa bisa mengangkat beban sebesar 4 Newton. Demikian tadi pembahasan tentang beberapa pesawat sederhana. Di sini pada tampilan ini ada ringkasan dari jenis-jenis pesawat sederhana. Ada tuas, ada bidang miring, ada roda bergandar atau roda berporos,
ada katrol ya, ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan ada katrol takal atau katrol majemuk. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sering menjumpai prinsip pesawat sederhana ini dikaitkan dengan sistem gerak manusia. Misalnya orang yang sedang berolahraga atau sedang badminton ya. Di situ ketika orang tersebut berjinjit memukul bola dan menengadah ke atas, maka ada prinsip-prinsip pesawat sederhana yang dikerjakan. Misalnya ketika menengadahkan kepala, maka ada prinsip pengungkit jenis ke-1 yang dikerjakan, di mana titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Kemudian ketika kaki berjinjit, maka ada prinsip pengungkit jenis kedua yang dikerjakan, di mana beban di antara kuasa dan titik tumpu. Ketika orang tersebut memukul kok, maka pengungkit jenis ketiga bekerja pada orang tersebut, di mana kuasa terletak di tengah di antara beban dan titik tumpu. Atau misalnya kita lihat juga aktivitas orang yang sedang memindahkan barang dengan menggunakan pengungkit atau bidang miring. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh lain yang mungkin kalian bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pesawat sederhana. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu. Ibu harap kalian mengerti dan jelas. Nanti ada tugas yang bisa kalian kerjakan pada latihan 5 yang ada di web SMP Negeri 14 Bekasi. Terima kasih atas perhatiannya. See you next week.